Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kimia. Untuk hari ini Bu Atin akan melanjutkan materi kelas 11, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi. Laju reaksi dapat ditentukan oleh yang pertama, tahap reaksi yang paling lambat jika reaksi berlangsung dalam beberapa tahap, atau juga dapat ditentukan oleh konsentrasi awal bereaksi. Contoh, untuk reaksi PA tambah QB menjadi RC, di mana ABC adalah zatnya, kemudian PQR adalah koefisien. Maka laju reaksinya dapat dituliskan V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Nah, di sini yang masuk dalam persamaan laju reaksi itu adalah reaktan ya. Zat yang direaksikan, di mana dalam persamaan ini yang kita reaksikan adalah zat A dan zat B. Maka di sini yang masuk adalah konsentrasi zat A dan konsentrasi zat B. Nah, di mana V itu adalah laju reaksi, satuannya molar per detik. Kemudian ada K, konstanta atau tetapan laju reaksi. Kemudian konsentrasi A, konsentrasi B, di mana itu adalah semuanya reaktan. Kemudian X itu adalah orde reaksi terhadap A. Dan Y adalah orde reaksi terhadap B. Jadi X dan Y ini adalah pangkat ya. Nah, sedangkan X ditambah Y itu nanti total orde reaksi. Orde reaksi disebut juga tingkatan reaksi. Nanti kita akan bahas tersendiri ya dalam video YouTube saya. Nah, contoh soal dalam menentukan persamaan laju reaksi. Di sini saya contohkan, pada suhu 800 derajat, nitrogen monoksida bereaksi dengan hidrogen berdasarkan reaksi berikut. 2NO ditambah 2H2 menjadi 2H2O ditambah N2 dengan data percobaan sebagai berikut. Nah, jadi laju reaksi itu tidak bisa dihitung kalau kita tidak melakukan suatu percobaan. Nah, percobaannya dilakukan dengan cara membuat konsentrasi salah satu zat tetap. Contohnya di sini adalah percobaan 1 dan 2. H2 dibuat tetap. Kemudian untuk reaksi 3 dan 4 di sini yang dibuat tetap adalah NO-nya, sehingga menghasilkan data laju reaksi yang seperti ini, berbeda ya. Nah, dari data ini tentukanlah yang pertama adalah orde reaksi terhadap NO atau tadi kita misalkan X ya. Kemudian yang B orde reaksi terhadap H2 atau Y. Kemudian yang C orde reaksi total. Kemudian yang D rumus laju reaksinya. Yang E harga dan satuan K atau tetapan laju reaksinya tadi ya. Kemudian yang F harga laju reaksi jika NO-nya konsentrasinya 0,2 molar dan H2-nya 0,2 molar. Jadi dari satu data kita bisa menentukan berbagai macam seperti ini. Tergantung yang ditanyakan. Oke, Bu Atin mulai bagaimana cara menjawabnya. Soal sudah saya bawa ke sini untuk agar bisa tetap dilihat ya datanya ya. Yang pertama, persamaan reaksi tadi 2NO tambah 2H2 menjadi 2H2O ditambah N2. Rumus laju reaksi berdasarkan persamaan reaksi tersebut berarti V sama dengan K, tetapan laju reaksi, kali konsentrasi reaktannya dipangkatkan ordenya. Berarti di sini yang menjadi reaktan itu adalah NO dan H2. Berarti di sini yang dimasukkan ke dalam persamaan adalah NO dan H2 yang masing-masing dipangkatkan dengan orde reaksinya. Nah, orde reaksi inilah yang mau kita hitung. Untuk menentukan orde reaksi terhadap NO atau X di sini ya, maka
Yang harus kita lakukan adalah memilih dua percobaan di mana NO-nya berbeda tetapi H2-nya sama. Jadi kalau kita mau nyari ordernya NO berarti kita pakai data H2 yang sama. Mana H2 yang sama? Ini data nomor 1 dan data nomor 2. Sehingga Bu Atin masukkan ke dalam persamaan. Tadi ini ya persamaan yang kita pakai ya. Berarti percobaan 2 kita bandingkan dengan percobaan 1. Atau sebaliknya, percobaan 1 kita bandingkan dengan percobaan 2. Tapi untuk mempermudah hitungan, kita lihat lajunya di sini 0,8 berarti data 2 lebih besar 0,08 daripada data 1. Maka yang kita taruh atas percobaan 2 saja nanti untuk memudahkan kalian menghitung ya. Oke, kita masukkan datanya. Percobaan 2 dan 1 V. Ini kan nilai V ya. Berarti di sini adalah V sama dengan K kali tadi NO pangkat X kali H2 pangkat Y. Jangan bingung, dimasukkan sekarang kita. Yuk. K, NO pada data 1 berapa? NO-nya 0,01, ini masuk. H2-nya 0,02 masuk ya. Kemudian data percobaan 2 yang atas, NO-nya adalah 0,02, ini masuk ke sini. Kemudian 0,2 ini masuk ke sini. Jadi kita masukkan datanya. Nah, kalau sudah K itu kan nilainya sama, berarti hilang. Apalagi yang nilainya sama di sini posisinya? Yang nilai sama adalah H2-nya, yaitu sama-sama 0,2. Berarti kan juga hilang. Kita coret ya. Nah, sekarang 0,08 dibagi 0,02 itu ketemunya berapa? Ketemunya kan 4. Kemudian yang ini 0,02 dibagi 0,01 dipangkatkan X semua kan ya. Berarti ketemunya adalah pangkat X semua, ketemunya adalah 4 sama dengan 2 pangkat X. Jadi yang mau kita cari X-nya 2 pangkat berapa biar sama dengan 4. Berarti X ketemunya 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X nih sama dengan 2. X tadi adalah order terhadap NO. Nah, berikutnya dengan data yang masih saya kopas ke sini ya. Order reaksi terhadap H2. Bagaimana kita cara menentukan order reaksi terhadap H2? Maka tadi kebalikannya. Kalau kita mau mencari ordernya H2, berarti kita harus melihat data NO yang sama. Mana NO yang sama? Kita lihat di sini. NO yang sama adalah data nomor 3 dan 4. Ini kan sama datanya. Masukkan ke persamaan. Berarti di sini Bu Atin mau pakai percobaan 4 yang dibagi atau dibanding dengan percobaan 3. Masukkan datanya 0,036 data 4 dan data 3 yaitu 0,18. Kemudian K kali 0,03 ini data 3 dan 4 kita masukkan di sini. Kemudian Y-nya atau konsentrasi H2-nya yaitu 0,2 dan 0,4 kita masukkan percobaan 3 dan percobaan 4. Kalau sudah kita masukkan yang sama maka kita eliminasi atau kita hilangkan. Yang sama apa? Yaitu nilai K dan nilai dari NO kan yang sama tadi. Sehingga 0,36 dibagi 0,18 ketemunya adalah 2. Kemudian 0,4 dibagi 0,2 juga ketemunya 2, tapi pangkatnya Y. Jadi 2 pangkat berapa biar hasilnya 2. Nah, berarti kan Y-nya ketemu, nilainya 1. Nah, berarti sekarang kita bisa jawab yang C. Order reaksi totalnya berarti nilai X yang ditambah Y. Tadi X-nya ketemunya 2, Y-nya ketemunya 1. Berarti sama dengan 3 order reaksi total. Kemudian, berarti laju reaksi yang kita dapat bagaimana? Nah, tadi kan persamaan yang awal itu kan V sama dengan K kali NO-nya pangkat X, H2-nya pangkat Y. Nah, kan X dan Y-nya sudah kita dapat. Berarti X-nya adalah 2 di sini, H-nya adalah H2-nya 1 ya. Berarti laju yang kita dapat V sama dengan K kali NO kuadrat kali H2 pangkat 1. Pangkat 1 kan sebenarnya nggak ditulis, nggak apa-apa. Nah, kita sudah dapat nih rumus laju reaksinya dari data. Kemudian untuk pertanyaan yang E, dengan data yang sama. Berapa nilai dan satuan K? K tadi adalah tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi.
Kalau kita mau menentukan nilai K atau tetapan laju reaksi, maka boleh kita mengambil data salah satu. Misalnya yang paling gampang mestinya data percobaan 1 ya. Data percobaan 1 di sini berarti nilai NO-nya 0,01, nilai H2-nya 0,2, lajunya 0,02. Nah, ini yang mau kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapat tadi. K sama dengan NO kuadrat kali H2. V-nya kita masukkan 0,02, kita masukkan di sini. Kemudian nilai K yang mau kita cari kan. Kemudian NO-nya ini 0,01, kita masukkan di sini. Kemudian H2-nya 0,2 kita masukkan beserta satuannya ya, M ini molar ya. Nah, kalau sudah, maka nilai K bagaimana? Nilai K berarti kan ini 0,02 molar per detik dibagi 0,01 kuadrat. 0,01 kuadrat itu kalau dibikin pangkat berarti 10 pangkat min 4 dikali 0,2. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, satuannya diperhatikan. Ini molar per detik, ini molar kuadrat karena ada kuadrat. Sehingga 2 kali 10 pangkat min 2, ini 0,02 kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar per detik, 10 pangkat min 4 molar kuadrat, dan 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Kita sederhanakan berarti kan di sini 2 hilang. 2 hilang berarti di sini 10 pangkat min 2, yang ini naik 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 1 naik berarti 10 pangkat 5, sehingga ketemunya adalah 10 pangkat 3. Satuannya gimana? Molar dengan molar kan hilang. Nah, berarti molar kuadrat detik. Nah, berarti naik, berarti molar pangkat min 2 per detik, atau boleh ditulis molar pangkat min 2 detik pangkat min 1 gitu ya. Kemudian berarti pertanyaan yang F sekarang gimana? Kamu suruh menentukan nilai saat NO2-nya 0,2 molar dan H2-nya juga 0,2 molar. Berarti tinggal dimasukkan. Nah, ketika NO-nya 0,2 kita masukkan 0,2, ketika H2-nya 0,2 kita masukkan 0,2. Nilai K tadi kan kita sudah dapat, yaitu nilai K-nya adalah 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat 3 ya. Oke, kita masukkan 10 pangkat 3 nilai K-nya, kemudian NO-nya dikuadratkan, kemudian H2-nya dihitung, nilainya adalah 8 molar per detik. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah hati-hati dengan perhitungannya. Kalian harus teliti biar bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, di sini Bu Atin ada beberapa soal untuk kalian latihan. Ada di sini yang pertama sama persis, berarti kalian hanya tinggal bermain angka di sini mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya berikan penjelasannya. Kemudian ada soal yang kedua, ini juga masih sama, datanya ada. Kemudian soal yang ketiga di sini isinya adalah waktu. Padahal tadi ketika kita menggunakan persamaan reaksi, yang kita butuhkan bukan waktu, tapi yang kita butuhkan adalah laju. Nah, laju reaksi itu nilainya adalah seper T. Jadi nanti kamu bikin satu tabel lagi ya di sini P-nya ya. Seper T berarti seper 0,16, kemudian ini berarti seper 0,08, yang ini berarti seper 0,08. Nah, ini nanti kamu juga bisa kerjakan. Yang kita pakai adalah data laju. Kemudian soal nomor 4, di sini ada 3 zat yang direaksikan. MnO4-, Fe2+, dan H+. Ini tidak menjadi masalah ya. Walaupun ada 3 reaktan di sini, berarti nanti kita dapat persamaannya berupa ketiga zat berikut. Nah, kamu suruh menentukan order reaksi terhadap MnO4-, Fe2+, H+, dan rumus laju reaksinya. Silahkan bisa kalian pelajari dan bisa dikerjakan ya untuk mengasah kemampuan kalian. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.